belakang kita ada Xpeng L03. Mobil ini baru global launch itu sekitar sebulan yang lalu. Dan ini di Gias 2026, baru selang sebulan udah nongol di Indonesia. Kira-kira gimana sih mobil ini? Ya, ini dia Xpeng L03, tapi itu di sini. Kalau di negara asalnya di China, dia adalah Xpeng Mona L03. Mona itu brand yang lebih terjangkau dari Xpeng, kayak Daihatsu terhadap Toyota atau Datsun terhadap Nissan. Tapi Datsun udah ilahi ya. Lanjut, di sini dia ada ventilasi yang bisa dibuka tutup. Jadi tergantung kondisi ya. Kalau misalnya mobilnya mati, dia tutup. Tapi kalau misalnya AC nyala, dia ngebuka buat pendinginan atau air udara yang lebih optimal buat menjaga temperatur motor listrik sama baterainya. Nah, Xpeng yang kita kenalkan G6, X9 itu punya kamera banyak banget. Ini juga satu di depan, satu lagi di balik spion tengah, dan 3 di masing-masing sisi. Kiri 3, kanan 3. Dan kalau kita lihat lampu depannya kayak gini, itu teringat beberapa merek yang lampunya kayak gini juga. Destinator atau Volvo. Ya, sorry, lagi kurang sehat. Terus ada logo Xpeng, dan mobil ini adalah sebuah crossover berbentuk coupe. Tapi gara-gara porsinya tuh agak bantet, mungkin ngelihatnya masih perlu pembiasaan. Mobil ini peleknya 20 inci dengan ban Goodyear Electric Drive. Ukurannya juga 245/45 R20. Gede, tapi kalau kalian lihat, wih, kaliper remnya gede banget, pasti remnya juga gede. Nggak juga, ini tuh cover doang atau kayak kalau orang bilang tuh kondom kaliper gitu doang. Jadi kalau kita lihat, kalau bisa ngintip, aslinya nggak segede itu. Cuma ya oke lah buat penampilan doang ya. Tapi kalau performa kita nggak tahu, belum nyobain. Seperti gue bilang, mobil ini punya kamera banyak. Tadi kan udah satu di situ, dan 3 di sisi masing-masing. 1, 2, 3. Dan di sini ada lampu biru, nanti gue jelasin kenapa. Dan ini model spionnya niru Volvo. Biarpun mobil ini ukurannya tuh nggak gede-gede amat, bantet gitu ya, dia masih memberikan beberapa fitur yang cukup oke. Jendela frameless dan atap full kaca. Dan untungnya door handle masih konvensional, bagus. Jadi nggak usah pakai door handle yang aneh-aneh, rata, elektronik kok bisa maju mundur, pop up gitu. Nggak aman. Dan ingat juga, di China handle yang aneh-aneh udah dilarang, harus yang manual kayak begini. Dan di belakang juga pakai kaca frameless yang sama, cuma tinted, kacanya lebih gelap di belakang daripada di depan. Sekarang kita lihat bagian belakangnya, dia lagi-lagi kayak sebuah crossover coupe atau SUV coupe, kayak GLE coupe, BMW X4, Audi Q8 gitu-gitu ya, tapi lebih compact. Dan ada lampu biru ini common di China. Jadi kalau misalnya lampu ini nyala, artinya mobil ini lagi nyetir sendiri pakai sistem autopilotnya. Bisa dibilang seperti itu ya, autopilotnya dalam tanda kutip. Jadi kalau misalkan lagi ke China, lihat ada mobil yang ada lampu ini nyala, artinya drivernya itu lagi tidak memegang kendali sepenuhnya atas mobilnya. Ya, jadi mobil ini bisa ada autopilot yang canggih, dan Xpeng emang lumayan canggih autopilotnya. Lampu full LED dan ada tulisan performance di sini. Kayaknya ini versi paling kencang nih, mungkin yang dual motor atau sejenisnya gitu ya. Dan kamera ada 1, ada 2, di sini banyak ya. Dan kita buka bagasinya di sebelah sini. Dan karena bentuknya melandai, emang bagian sini itu agak terbatas, tapi tetap lega, tetap praktis. Kenapa? Karena dia ada kantong di bawah sini yang nggak dalam-dalam amat, tapi cukup. Dan kalau bisa kita penasaran, apa aja yang bisa kita taruh di sini? Tenang, di sini ada diagram buat nunjukin seberapa panjang sama lebarnya. Jadi kalau kita lihat, dia ini tingginya bisa 0,6 meter dari sini. Oh, 1 meter. 1 meter, tapi batas namanya 0,6 meter. Dan ada macam-macam bisa diangkut. Ada skateboard, koper, ini apa ya, kursi roda atau sepeda, terus ada troli, tas, sama beberapa peralatan yang bongkar pasang gitu ya, peralatan perabotan rumah tangga gitu-gitu. Dan
ada cantelan di bagian atasnya. Jadi kalau pengen gantungin apa namanya lampion gitu atau mungkin apa yang pengen gantung di sini bisa di sini. Dan kalau pengen nyolokin elektronik ada colokan 12 volt di bagian sini. Dan mobil ini punya banyak banget speaker. Bahkan di bagian bagasi aja ada, di kabin belakang pun speakernya nggak pelit. Ya, sekarang kita masuk ke dalam Xpeng L03 ini. Jadi setir sama kayak Xpeng G6 ya, logo Xpeng, dan ada beberapa tombol fisik di sini buat mungkin ada segitu-gitu dan mungkin buat multimedia, MID juga. Tombol buat kayaknya apa ya, fitur all around view tuh. Nah, X Pilot Assist, jadi dia bisa nyetir sendiri level 2 pastinya, dan ada driving mode macam-macam, ada sport, ada comfort, ada ya cuma dua doang, sport sama comfort, karena gimana pun juga ini bukan mobil yang kastanya tinggi banget kan, X9 atas, terus di G6 yang tengah-tengah, mungkin ini yang kayak entry level gitu. Tapi pertama-tama kita lihat bahan-bahannya di sini halus ya, empuk, bagus, dan ada trim ambient light di sebelah sini, tilt teleskopik gak ya? Wow, tilt dan teleskopik, mantap, bagus. Dan kedua jok depan ini udah elektrik, ini bagus juga. Dan mobil ini sama kayak gadget kalian atau motor kalian deh. Kenapa? Karena ada banyak mounting point di mana kita bisa nempelin macam-macam aksesoris. Contoh, di depan penumpang ada ini yang bisa kita copot atau kita pasangin beberapa aksesoris. Jadi kayak mounting HP atau mungkin aksesoris lain kayak misalnya gantungan gitu-gitu, itu bisa. Di sini ada driver ada, dan di dekat sini ada driver monitoring system buat mantau muka kita, spion tengah bebas, dan di sini ada kamera. Ya, kamera. Mungkin buat selfie atau apa. Coba kita lihat apakah menunya ada di layar, jadi kita bisa lihat ke layar tengahnya, kita lihat apakah ada menunya. Kita coba aplikasi. Iya, bener kan? Langsung ada. Apa kayak gue ngomong dari sini aja terus. Jadi kita lihat bisa foto dan video. Wow. Ya udah. Tapi seperti biasanya Xpeng, mereka kan perusahaan teknologi yang kebetulan bikin mobil. Makanya kalau teknologi, gua rasa mereka itu nggak perlu diraguin nih. Cepat banget responnya, segala macam, aplikasinya banyak, segala di VR. Udah dapat dashcam ya, karena mobil ini kameranya banyak di luar. Dan settingan mobilnya banyak, drive mode, lock unlock, ambient light, dan kita lihat lampunya bisa kayak gimana. Oh, diatur mau setinggi apa, serendah apa. Banyak ya. Dan ini adasnya lagi-lagi banyak. X Pilot udah VLA 2.0. Kayak ini salah satu yang paling canggih ya. Voice assistant. Nah, tinggal bilang ini, gue nggak mau sebut takutnya bangun gitu ya, terus ganggu video kita. Charging, intelligent imaging, oke. Apakah dia spion tengahnya di kamera? Kayaknya belum ya. Diginiin cuma auto dimming biasa, manual dimming biasa. Dan ya, itu dia kamera si Xpeng. Nah, kita lihat display kamera 360-nya, dia bisa ngelihat per sudut ya. Jadi depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan, dan bisa 3 dimensi juga kalau mau. Tuh. Tapi kenapa gambarnya Xpeng G6? Belum diupdate ini mah. Aduh. Harusnya diupdate sih sama gambar mobil yang emang dimaksud. Coba kita bisa putar-putar nggak? Oh, karena dia lagi ngecas. Ini baterai 49% dan 224 km. Jadi kalau misalnya penuh harusnya sekitar 450 km lah ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian-bagian lain. Di tengah sini ada 2 tempat buat taruh HP, tapi cuma yang kanannya ada wireless charger lengkap dengan pendingin dan bisa sampai 50 watt. Ada cup holder dan ada center console box yang lumayan dalam, tapi nggak ada ventilasi atau apapun, dan 2 USB, Type A sama Type C. Dan joknya, jujur ya, bantalan sampingnya tuh nggak begitu support. Jadi mungkin kalau cornering, kayaknya nggak bakal gitu menggenggam atau memeluk badan kita dengan bagus gitu ya. Ada supportnya. Dan untungnya di mobil ini, kalau kalian bisa lihat di pintu penumpang, dia pakai door handle yang normal, mechanical, nggak ada aneh-aneh. Kalian bisa lihat di situ. Dan mobil ini untuk bahan-bahan, tadi kan gue udah bilang, ada yang lembut-lembut di sini, bahkan sampai ke bawah sini juga masih lembut. Dan warna putihnya bikin kesannya tuh lega atau lapang. Dan speakernya juga desainnya bagus. Kayaknya bahan metal beneran ya. Tapi nggak tajam loh. Bagus. Plafonnya juga bagus. Dan kalau mobil China biasanya nih, dia nyala
vanity mirror itu gradual dan keren. Dan tadi kan gue bilang, dia banyak tempat di mana kita bisa mounting macam-macam. Termasuk di sini. Lihat ada tulisan X-Mag. Karena di sini itu magnetik, dan kalau misalnya mengacu pada ekspansi Mona L03 keluaran China ini, dia bisa tempelin sunglasses holder alias tempat kacamata di sini. Tapi kenapa nggak dari awal aja? Ya demi memaksimalkan profit lah ya pastinya. Oke, di sini juga ada kantong, dan ini gede banget ya, gede banget di bagian sini. Kantong lagi. Ya jadi kalau di bagian depan, oh ya seperti biasa PRND di sebelah sini, wiper sama sen di sebelah sini. Dan dia posisi duduk rendah banget karena kacanya tuh bener-bener landai, dan dia ada head up display. Bener-bener berasa wow sedan. Apakah bisa direndahin lagi? Gue penasaran sih. Coba. Oh ya, ya bisa rendah. Tapi di serendah-rendahnya ini, kita tuh kayak nggak ngerasa tenggelam gitu. Nggak ada rasa kayak in-car, jadi masih kayak tengah-tengah antara bukan berasa duduk di atas tapi nggak mendelep-mendelep banget gitu ya. Oke. Dan jangan lupa dia pakai sistem standar, udah pakai X Opera. Sekarang kita lihat layarnya, dan seperti biasa responnya cepet nih, cepet tuh. Drive mode, comfort sama sport doang, lock unlock segala macam itu bisa dari sini. Map dia ada peta udah built in ya, jadi nggak perlu. Nah masih ada beberapa yang pakai bahasa China nih, karena mobil ini masih belum siap sebenarnya ya. Tuh active safety, CX pilot, driving, parking, apa dia bisa parkir sendiri? Kita coba. Auto parking assist ada, jadi bisa kayak si X9, kayak G6 bisa pakai sendiri. Charging, discharging, sound tuh. Dan kita bisa pilih suara palsunya mau kayak gimana, ada 3 pilihan ya. Lanjut, intelligent imaging yang tadi, transparent chassis, 3D segala macam, device connection, Apple CarPlay, Android Auto harusnya, dan general. Oke. Dan kita lihat menu yang lebih lengkap lagi. Setting tadi di VR ini yang kamera luar buat ngerekam, interior footage itu kamera dalam, kamera interior kayak BMW i5 gitu ya. Ada browser nih, Apple CarPlay, Android Auto, ada YouTube, dan ada mindfulness space. Jadi ini kayak kan kalau mobil listrik bisa lagi ngecas, kita bisa pakai ini buat nyantai gitu. Jadi ada berbagai macam mode gitu yang bisa bikin kita relax di dalam mobil. Oke? Dan karena mobil ini lagi ngecas, tampilnya seperti ini. Ini udah 50% dan 225 km. Jadi bener ya, kayak kalau baterai penuh dia bisa 450 km/an, which is cukup buat mobil kayak gini. Dan yang gue suka, mobil ini power window-nya tuh masih 4 tombol. Depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan. Kita buka semua dari sini. Tapi sayangnya buat ngatur spion itu nggak ada tombolnya. Jadi kayaknya kita harus deep dive di sini baru ngatur dari setir. Ya udah, jadi kalau bagian depan bahan-bahan bagus, minimalis. Cuma emang ergonominya duduknya oke, tapi baik lagi joki itu nggak begitu suportif. Dan lagi-lagi seperti mobil listrik modern, tombolnya bisa dibilang hampir nggak ada. Sekarang kita duduk di bangku baris kedua si Xpeng L03. Tinggi gua 178, ruang kepala bagus, ruang kaki juga bagus. Nih ya. Tapi karena lagi-lagi ini kan mobil listrik, baterainya ada di bawah, jadi ini paha agak sedikit keangkat. Tapi kalau pengen agak nyaman dikit bisa diginiin. Dan ini oke. Ada armrest, ada cup holder, dan ini bagian base-nya ini empuk banget nih. Empuk banget. Kayaknya kalau misalnya pantatnya di sini-sini lumayan ya kalau misalnya buat jalan, tapi nggak tahu. Kadang-kadang kalau jok terlalu empuk, jalan jauh malah jadi agak kurang nyaman. Tapi kita lihat aja nanti kayak gimana. Cuma kalau misalnya kalian lihat, di sini ada AC, tapi nggak ada kontrolnya. Dan colokan USB-C-nya buat ngecas cuma ada 1. Jadi misalnya ada 2 atau 3 orang di sini, kalau pengen ngecas bakal pada rebutan. Dan kalian lihat di balik jok depan ini ada attachment. Jadi kalau misalnya pengen nempelin kayak docking buat tablet PC gitu-gitu, itu bisa. Dan di pilar B-nya ada coat hanger buat gantung pakaian, jas gitu-gitu. Dan di bagian plafon kiri kanan ada tulisan X-Mag, karena lagi-lagi ini buat aksesoris yang bisa kita tempelin secara magnetik. Gue nggak tahu apa aja, tapi kayaknya banyak. Di sini ada, bahkan di belakang juga ada dekat pilar C gitu ya. Cuma dia atapnya atap kaca, dan gue nggak lihat ada slot buat masukin covernya di sini. Mungkin dia panoramik yang model puzzle kayak BYD Seal atau Honda HR-V gitu ya. Tapi dia tinted, ya harusnya bisa mengurangi, tapi
balik lagi Teksturnya kayak gitu. kalau misalnya PSP pakai kaca yang PSP. tinted, oke bisa mengurangi, tapi bakal tetap lebih baik kalau ada cover fisik. Ya kompromi. Kalau nggak ada gini atap lebih lega, tapi ya gitu lah. Oke, jadi bagian belakang cukup oke. Cuma belum bisa ada yang di test drive ini ya. namanya juga L03, si entry-nya dari Xpeng. Karena ini mobil listrik, bagasinya nggak cuma ada di belakang, tapi ada juga di depan sini. Dan sama lagi kayak di belakang, ada dimensinya, lebarnya berapa, panjangnya berapa, tingginya berapa, dan apa aja yang kita bisa taruh di sini. Bola, sepatu, goggle buat nyelam, makanan, buah-buahan, durian gitu-gitu ya. Dan bisa nyimpan yang lain-lainnya. Dan sebenarnya yang kayak gini-gini, pertama kali gue lihat ada di Volvo. Jadi Xpeng bisa dibilang nyontek, terinspirasi dari Volvo mungkin ya. Dan kalau pengen buka bagasi ini, dia di bagian bawah driver yang sama kayak kalau kita pengen buka kap mesin. Kita tutup. Oh ya, kelupaan. Kalau misalnya kita pengen jumper mobilnya, kayaknya di sini, dan di sini buat ngisi air wipernya. Ya, tapi sekarang kita belum bisa ngomongin soal baterai, terus ngecasnya, terus berapa tenaga torsinya gitu-gitu. Karena ini mobil lagi rame banget, jadi kita bakal tampil aja infografis yang berhasil kita dapat. Tapi gimana kesimpulan pertama kita tentang Xpeng L03 ini? Memang menarik kalau misalnya kita pengen sebuah mobil yang kayak crossover coupe dengan bentuk yang cakep kayak gini dan interior yang minimalis. Tapi kalau boleh jujur, semua mobil China juga gitu. Nah, Xpeng berusaha bikin identitas dengan teknologi self-drivingnya. Memang kita belum coba mobil ini, cuma kita udah cobain si G6 dan itu self-drivingnya lumayan oke dan feature parking sendiri juga bagus. Cuma baik lagi, kalau mobil kayak gini kan kita nggak tahu harganya berapa, belum tahu. Kalau misalnya harga kompetitif menarik, tapi kalau kemahalan ya begitulah. Tapi kalau misalnya harganya menarik, harga promosi gitu ya, kayaknya bakal jadi kacang goreng, laris manis Tanjung Kipul gitu ya. Tapi kalau untuk pertama kali kita ngeliat kayak gini ya, ini cukup bagus. Cuma Xpeng selalu kayaknya agak anti sama tombol fisik, makanya minimalis banget. Tapi ini mobil juga oke sih. Kita lihat aja nanti performanya kayak gimana dan apakah jadi dijual di sini. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa jempol, like, komentar, dan subscribe.